Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Hairun Sania Azhari. Di sini saya akan memaparkan materi kelompok kami yang berjudul Arti Penting Agama bagi Manusia. Langsung saja kita masuk kepada pembahasan pertama, yaitu mengenai pengertian agama. Agama dalam bahasa Arab disebut din, yang memiliki pemaknaan banyak. Makna-makna utama dalam kata din disimpulkan menjadi 4, yaitu yang pertama, keadaan berutang, yang kedua, penyerahan diri, yang ketiga, kuasa peradilan, dan yang terakhir, kecenderungan alami. Selain itu, kata agama berasal dari bahasa Sanskerta. A berarti tidak, gama berarti kacau, sehingga agama berarti tidak kacau, atau dapat diartikan suatu peraturan yang bertujuan untuk mencapai kehidupan manusia ke arah dan tujuan tertentu. Dilihat dari sudut pandang kebudayaan, agama dapat berarti sebagai hasil dari suatu kebudayaan. Dengan kata lain, agama diciptakan oleh manusia dengan akal budinya serta dengan adanya kemajuan dan perkembangan budaya tersebut serta peradabannya. Bentuk penyembahan Tuhan terhadap umatnya seperti pujian, tarian, mantra, nyanyian, dan yang lainnya, itu termasuk unsur kebudayaan. Sedangkan agama Islam adalah agama Allah, dari Allah dan milik Allah, diamanatkan kepada umat pengikut utusan Allah. Jadi sejak zaman Nabi Adam, Musa, dan Isa, agama Allah adalah Islam. Meskipun sekarang agama Yahudi diklaim sebagai agama yang dibawa oleh Musa, begitu juga dengan ajaran Kristen diklaim sebagai ajaran yang dibawa oleh Isa. Padahal sebenarnya ajaran yang dibawa oleh Musa dan Isa untuk masalah akidah adalah sama-sama mengesahkan Allah, hanya berbeda dalam hal syarak. Yang lain, jadi makna Islam dapat disempit lagi sebagai agama yang diamanatkan kepada umat pengikut Rasulullah Muhammad SAW. Jadi, dapat disimpulkan bahwa agama adalah ajaran yang berasal dari Tuhan atau hasil renungan manusia yang ditulis dalam kitab suci dan diwariskan oleh suatu generasi ke generasi dengan tujuan untuk memberi manusia tuntunan dan pedoman hidup untuk mencapai kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Ajaran agama termasuk kepercayaan pada kekuatan gaib yang menyebabkan perasaan dan keyakinan bahwa ada hubungan antara Tuhan dan manusia untuk mencapai kebahagiaan. Baik, saya di sini Anggi Agustiani Samosir ingin melanjutkan presentasi dari teman saya Hairun Sania. B. Perlunya agama bagi manusia. Terdapat 3 alasan yang melatar belakangi perlunya manusia terhadap agama. Di antaranya sebagai berikut. A. Latar belakang fitrah manusia. Fitrah manusia dalam bentuknya yang murni, selaras dengan hukum alam. Ia mempersembahkan diri, pasrah dan tunduk kepada Tuhannya, sepasrah dan setunduk segala sesuatu dan setiap yang bernyawa. Maka setiap orang yang menyimpang dari hukum ilahi, bukan saja ia bertabrakan dengan alam, melainkan juga dengan fitrah yang ada di dalam dirinya. Akibatnya, ia akan sengsara, gelisah, galau, dan bingung. B. Kelebihan dan kekurangan manusia. Manusia adalah makhluk berpikir. Berpikir adalah bertanya. Bertanya adalah mencari jawaban. Mencari jawaban adalah mencari kebenaran. Jadi, manusia adalah makhluk mencari kebenaran. Manusia terdiri dari 2 unsur, yaitu jasmani dan rohani. Kedua unsur tersebut berasal dari bahasa Arab, yaitu roh dan jasad. Roh bisa diartikan nyawa atau jiwa. Jasad berarti tubuh atau raga, sehingga bisa disebut jiwa dan raga. Masalah jasad, tubuh atau raga sudah diketahui oleh manusia, sedangkan masalah roh, nyawa atau jiwa, ilmu pengetahuan belum mengetahui hakikatnya. Allah sendiri telah menyatakan ketidakmampuan manusia untuk mengetahui masalah roh tersebut. Kita diilhami oleh potensi agar manusia melalui jiwa menangkap makna kebaikan dan keburukan. Namun, diperoleh pula isyarat bahwa pada hakikatnya potensi positif manusia lebih kuat daripada isyarat negatifnya. Antara lain, berlaku zolim atau aniaya, dalam keadaan susah payah atau kabat, suka melampaui batas atau anit, sombong atau kufar,
ingkar, dan lain sebagainya. Karena itu, manusia dituntut agar memelihara kesucian jiwanya dan tidak mengotorinya. Untuk dapat menjaga kesucian jiwanya, manusia harus mendekatkan diri kepada Tuhannya dengan bimbingan, dan disinilah letak kebutuhan manusia terhadap agama. C. Tantangan manusia. Latar belakang perlunya agama adalah karena manusia dalam kehidupannya selalu dihadapkan dengan tantangan, baik yang berasal dari dalam maupun dari luar. Tantangan dari dalam adalah hawa nafsu yang mempengaruhi jasad dan berpengaruh pada tugas jiwa dalam menguasai emosi, perasaan, dan sikap sentimentalnya. Selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya Al-Asfaraini. C. Fungsi agama bagi kehidupan. 1. Agama dalam kehidupan individu. Agama dalam kehidupan individu berfungsi sebagai sesuatu sistem nilai yang memuat norma-norma tertentu. Secara umum, norma-norma tersebut menjadi kerangka acuan dan bersikap dan bertingkah laku agar sejalan dengan keyakinan agama yang dianutinya. Sebagai sistem, nilai agama memiliki arti yang khusus dalam kehidupan individu, serta dipertahankan sebagai bentuk ciri khas. Adapun agama dalam kehidupan individu juga berfungsi sebagai A. Sumber nilai dalam menjaga kesusilaan. B. Agama sebagai sarana untuk mengatasi frustasi. C. Agama sebagai sarana untuk memuaskan keingintahuan. D. Fungsi agama dalam kehidupan masyarakat. 1. Berfungsi edukatif. Penganut agama ini mengklaim bahwa ajaran agama yang dianutnya mengandung ajaran yang harus diikuti. 2. Berfungsi penyelamat. Orang selalu menginginkan keamanan dimanapun mereka berada. Oleh karena itu, kehadiran agama memberikan keselamatan pada pemeluknya, yakni keselamatan dunia dan akhirat. 3. Berfungsi sebagai pendamaian. Melalui agama, orang yang bersalah atau berdosa dapat memperoleh kedamaian batin melalui bimbingan agama. 4. Berfungsi sebagai kontrol. Penganut agama yang mengikuti ajaran keyakinannya yang terikat oleh ajaran baik secara individu maupun kolektif. 5. Berfungsi menjadi pengikat rasa solidaritas. 6. Berfungsi transformatif. 7. Berfungsi kreatif. 8. Berfungsi sublimatif. Kesimpulan, agama adalah ajaran yang berasal dari Tuhan atau hasil renungan manusia yang ditulis dalam kitab suci dan diwariskan oleh suatu generasi ke generasi dengan tujuan untuk memberi manusia tuntunan dan pedoman hidup untuk mencapai kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat.